Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya materi perkuliahan kita yaitu matematika dasar di mana kuliah matematika dasar pada kesempatan kali ini eh, melalui video YouTube ya karena memang beberapa kesempatan yang lalu kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Baik, pada kesempatan ini saya akan jelaskan dulu pada kuliah matematika dasar ini apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang himpunan ya. Kemudian setelah himpunan kita masuk ke bab selanjutnya yaitu deret aritmatika dan geometri ya. Kemudian selanjutnya adalah sistem bilangan real. Setelah itu kita bahas juga fungsi matematika ya. Kemudian eh, selanjutnya adalah sistem persamaan linier dua variabel. Kemudian limit fungsi dan yang selanjutnya adalah turunan atau diferensial. Kemudian matriks ya. Nah, seharusnya setelah turunan ada integral ya. Kita bahas sedikit mungkin ya turunan dan integral kemudian baru matriks. Nah, untuk buku silahkan bisa mengakses buku apapun yang sesuai dengan materi kuliah kita, yaitu fisika, matematika dasar, kemudian materi-materinya. Misalnya hari ini akan kita bahas tentang himpunan, maka silakan cari sumber lain atau buku-buku lainnya yang sesuai dengan materi himpunan ya. Untuk perkuliahan matematika dasar ada 16 kali pertemuan, eh, dua ujian yaitu UTS dan UAS. Sedangkan ditambah lagi yaitu tugas ya. Jadi dalam hal penilaian kita akan masuk ke tiga komponen yaitu tugas, kemudian ujian terdiri dari UTS dan UAS ya. Nah, tiga komponen penilaian. Untuk presensi tidak dinilai, tetapi akan menjadi eh, apa tetap ya isi presensi sehingga nanti syarat administrasinya terpenuhi ya. Nanti presensi saya buatkan di Siakat ya. Nah, untuk persentasenya tugas itu 20%, UTS 30% dan UAS 50% ya. Nah, itu untuk kontrak kuliah ya. Kemudian seharusnya kita kan sesuai jadwal adalah hari Selasa ya, kalau nggak salah Selasa pagi ya jam 9 sampai jam 12. Nah, karena mungkin ini masih semester satu masih baru, jadi seharusnya kalau yang sudah jadwal dari prodi itu sudah tidak bisa diubah atau digantikan dengan jadwal yang lain kecuali dosen dosen yang punya jadwal tersebut pengen pindah. Jadi kalau misalnya jadwal saya hari Selasa jam 9, saya pengen pindah baru hari Selasa jam 9 itu bisa digantikan oleh dosen lain. Tapi kalau misalnya dosen tersebut tidak pindah ya, maka seharusnya tidak boleh jadwal dosen lain masuk ke jam tersebut karena memang sudah ada jadwal resmi dari prodi. Jadi untuk ke depan nanti silakan diperhatikan ya ini. Jadi untuk mata kuliah yang sudah dijadwalkan di prodi, kalau dosennya tidak minta pindah ya jangan dipindah karena mata kuliah lain yang nggak bisa di jadwal tersebut. Cari jam yang lain ya. Dosen yang mau pindah itu yang cari bukan mengambil jatah hari dosen yang lainnya ya gitu. Tapi ya tidak apa untuk semester satu karena mungkin masih belum paham ya. Jadi untuk ke depan tidak diperkenankan seperti itu ya. Baik kita bahas materi yang pertama yaitu tentang himpunan ya. Ini sebenarnya matematika dasar sudah dipelajari ya di SMA
ataupun materi-materi di sekolah ya. Dan himpunan ini juga merupakan materi yang sudah pernah dipelajari di tingkat sekolah menengah, baik itu sekolah menengah pertama atau setengah sekolah menengah atas ya atau akhir. Di sini kita akan ulas lebih jauh tentang himpunan ya. Nah, apa itu himpunan? Dalam matematika, himpunan itu adalah kumpulan suatu objek yang mempunyai syarat keanggotaan tertentu yang dapat didefinisikan secara jelas ya. Jadi ini syaratnya dapat didefinisikan secara jelas. Jadi kalau si A mendefinisikan sesuatu hal, maka si B juga mendefinisikan sesuatu hal itu sama hasilnya ya. Jadi secara jelas. Selain itu dapat diartikan himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut ya. Seperti apa maksudnya? Seperti ini contohnya. Kumpulan penonton bioskop wanita. Ini merupakan himpunan jelas karena di sini ada wanita ya. Jadi kalau kita bisa sebutkan kumpulan tersebut itu adalah penonton wanita atau bukan ya. Jadi itu termasuk himpunan. Sekumpulan penonton bioskop yang wanita. Begitupun juga yang laki-laki ya. Kemudian kumpulan wanita cantik di kelasmu. Jadi di kelas itu ada wanita cantik atau tidak itu bukan himpunan karena cantik itu bukan sesuatu yang jelas ya, bukan sesuatu yang bisa didefinisikan dengan jelas ya. Jadi cantik itu relatif ya, jadi tidak sama penilaian oleh seseorang. Sedangkan kalau wanita itu jelas semua sepakat wanita ya. Cuman kalau cantik ini tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Kemudian kumpulan nama hari dalam satu minggu. Nah, itu jelas juga himpunan karena semua orang juga bisa. Ini jelas ya. Kemudian himpunan dosen matematika yang sedang mengajar. Ini juga bisa dimasukkan dalam himpunan. Kumpulan lukisan indah. Nah, lukisan indah ini juga bukan himpunan. Jadi di sini ada wanita cantik, lukisan indah ini bukan sesuatu yang didefinisikan dengan jelas. Maka ini bukan himpunan, ya. Kemudian adapun kalau kita akan menulis notasi dan anggota himpunan itu bisa kita tuliskan ya. Himpunan itu bilang huruf kapital, huruf besar kapital ya, A atau B atau C itu adalah himpunan ya. A, B, C, Z itu mewakili suatu himpunan. Kemudian anggotanya diwakili dengan kurung kurawal seperti ini, kemudian menuliskan dalamnya ya anggotanya ya. Contohnya begini, 0123 P ya. P sama dengan 0123. Ini ditulis dengan cara mendaftar ya atau tabular form ya. Jadi P itu merupakan himpunan, anggotanya adalah 0123 0123. Nah, sekarang P itu himpunan apa yang anggotanya 0123? P adalah himpunan bilangan cacah ya. Misalnya antara dari 0 sampai 3 ya. Bisa jadi seperti itu. Maka disebutkan P sama dengan 0123. Atau himpunan bilangan bulat antara dari 0 sampai 3 ya, bisa juga P ya. Kemudian Ki juga bisa merupakan himpunan ya, yang di sini anggotanya Bandung, Jakarta, Semarang, Kediri, Blitar. Maka di sini kita bisa definisikan bahwa Ki ini adalah nama kota besar di Jawa misalnya ya. Kita bisa definisikan yaitu Bandung, Jakarta, Semarang, Kediri, Blitar, dan seterusnya ya. Kemudian eh, himpunan juga bisa ditulis dengan merinci ya, bentuk perincian ya. Contohnya P. P sama dengan dalam buka
kurung kurawal X sedemikian sehingga, ini ya tanda ini dibaca X sedemikian sehingga X lebih kecil sama dengan 4, X elemen bilangan cacah. Nah, ini juga merupakan himpunan ya. Jadi kalau ditulis dengan perincian seperti ini, ya, ini adalah juga himpunan. Kalau ditulis dengan bentuk daftar seperti apa P ini? Ya, kalau P kan bilangan cacah ya, kurang dari 4 ya bisa ditulis. Semua bilangan cacah yang kurang dari 4 ya ditulis secara daftar ya. Selain itu juga misalnya begini, P adalah bilangan asli kurang dari 4 juga bisa. Berarti P sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan misalnya jangan 4 deh, misalnya 10. Kemudian X elemen bilangan misalnya asli. Nah, itu ya. Tutup kurung. Nah, ini juga merupakan himpunan ya. Cara menuliskannya seperti ini. Jadi bisa menuliskan daftar seperti ini atau dalam bentuk rincian seperti ini ya. Kemudian bisa juga dengan kalimat ya. Ditulis P sama dengan himpunan bilangan cacah kurang dari 4 ya. Itu ini ditulis dengan perincian seperti ini atau dengan kalimat. Misalnya nggak bisa nulis seperti ini ya, lupa cara nulis seperti ini ya tulis saja P sama dengan himpunan bilangan cacah kurang dari 4. Atau himpunan bilangan ganjil antara 1 sampai 10 gitu bisa juga ya. Itu adalah cara menuliskan sebuah himpunan. Jadi ada huruf kapital dan dituliskan anggota-anggotanya. Kemudian macam-macam himpunan itu adalah ada yang namanya himpunan semesta, yaitu himpunan yang anggotanya terdiri dari semua elemen yang sedang dibicarakan. Jadi misalnya kita bicara tentang eh, nama kota ya, nama kota di Jawa yang berawalan huruf B misalnya. Nah, semua nama kota yang huruf B itu kita sebutkan. Itu adalah himpunan. Kemudian untuk himpunan semestanya adalah semua himpunan yang anggotanya terdiri dari semua elemen yang sedang dibicarakan. Berarti semua anggota yang ada di Jawa, baik itu awalan huruf A sampai Z, semuanya itu adalah himpunan semesta. Sedangkan P atau A yang kita tinjau adalah himpunan bilangan, himpunan eh, kumpulan kota yang ada di Jawa yang huruf huruf awalnya misalnya B gitu ya. Tapi untuk semua kota yang ada di Jawa itu adalah himpunan semesta. Sehingga kalau dibuat dalam diagram Venn, A itu tadi yang anggotanya kota yang hurufnya B misalnya Bogor, Bekasi, Bandung ya, Blitar. Nah, itu masuk dalam himpunan A. Maka Jakarta selain selain yang huruf B tadi masuk ke dalam himpunan semesta di luar A ini ya, tulis di sini. Jadi misalnya kalau kita tulis lagi misalnya A bilangan asli. Nah, misalnya A bilangan asli, A itu bilangan asli dari 1 sampai 10. Atau jangan banyak-banyak deh, 1 sampai 5. Nah, ini A bilangan asli 1 sampai 5. Maka S ini bisa jadi bilangan asli, semua bilangan asli ya. Nggak hanya 1 sampai 5, tapi semua bilangan asli. Tulis 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Sampai dengan tak berhingga. Maka kalau ditulis dalam diagram Venn, A ini 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini
A itu punya anggota 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan semestanya adalah semua bilangan asli. Baik itu 1, 2, 3, 4, 5 dan yang lainnya. Berarti ada 6, 7, 8, 9, ya, 10 dan seterusnya sampai banyak ya dan seterusnya. Jadi ini semestanya adalah semua bilangan asli, sedangkan A adalah bilangan asli dari 1 sampai 5. Itu perbedaan, itu adalah definisi dari himpunan semesta. Nah, kalau misalnya kita punya P adalah P anggotanya misalnya begini. Kita punya himpunan P yang anggotanya kambing, kerbau, banteng, badak, singa ya, terus semua hewan ya. Nah, ini nggak usah semua hewan. Nah, ini cukup sampai sini aja misalnya. Ya, singa. Nah, apa himpunan semesta dari P? Misalnya himpunan semesta dari P sama dengan P adalah semua hewan berkaki 4. Ya, jadi P, sorry, bukan P ya, semesta ya, tulis S. Maka semestanya adalah semua hewan berkaki 4. Ya, ini semestanya adalah semua hewan berkaki 4. Semesta letaknya di luar dari P. Di P itu lingkaran yang di sini, semesta tetap yang di lingkaran kotak. Bukan lingkaran kotak, bentuk kotak ini ya. Jadi seperti itu dalam diagram Venn. Jadi bisa disimpulkan bahwa S ini lebih besar dari A ya. Yaitu ya, suatu himpunan yang sedang dibicarakan. Maka S itu adalah semua anggota, semua yang sedang dibicarakan ini ya, tidak dibatasi. Kalau A dibatasi, kalau S adalah semuanya ya tanpa dibatasi. Kemudian ada yang namanya himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota atau elemen yang nggak punya anggota ya, himpunan yang tidak punya anggota. Coba sebutkan suatu himpunan yang tidak punya anggota. Misalnya begini, A adalah himpunan, A adalah himpunan A sama dengan X sedemikian sehingga X lebih kecil dari 2, sorry ya, ya gini, X elemen bilangan prima, nah gitu, X elemen bilangan prima. Sedangkan kita tahu, oh, ini tandanya jangan seperti ini, tandanya lebih kecil aja ya, lebih kecil dari 2, X sedemikian sehingga X lebih kecil dari 2, X elemen bilangan prima. Nah, kita kan tahu bilangan prima itu dimulai dari 2. Bilangan prima dimulai dari 2, kemudian 3, 5, 7 ya, kemudian 11, 13, dan seterusnya. Yaitu bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya dan satu, dirinya sendiri dan satu. Maka di sini tidak ada tuh bilangan prima yang lebih kecil dari 2. Maka A ini tidak punya anggota. Karena X adalah X sedemikian sehingga X kurang dari 2, X bilangan prima. Bilangan prima dimulai dari 2, seterusnya ke atas. Jadi nggak ada bilangan prima yang lebih kecil dari 2. Sehingga A ini adalah himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah itu ya maksudnya seperti itu. Jadi dia tidak punya anggota. Kemudian contohnya, himpunan bilangan asli kurang dari 1. Nah, kita tahu bahwa bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka himpunan bilangan asli kurang dari 1 itu jelas tidak ada. Kemudian himpunan manusia berkaki 4. Kita tahu semua manusia kakinya ada 2, sehingga himpunan ini juga himpunan yang tidak punya anggota. Kemudian A, sedemikian sehingga X
X lebih kecil dari 6 dan X lebih besar dari 5. X bilangan bulat. Jadi bilangan bulat yang lebih kecil dari 6 dan juga sekaligus bilangan yang lebih besar dari 5. Jelas ini nggak ada. Ini definisinya nggak jelas ya. Kemudian yang empat, himpunan nama-nama hari yang diawali dengan huruf C. Jelas juga nggak ada karena nama hari itu nggak ada yang diawali huruf C ya. Kemudian ada yang namanya himpunan kuasa. Ya, himpunan kuasa dari A adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari semua himpunan bagian dari A. Dinotasikan P dalam kurung A. Ya, ini himpunan kuasa dari A ya. Notasinya seperti ini. Contoh, A itu adalah satu 2 3. Maka P dari A itu adalah semua himpunan yang anggotanya terdiri dari semua himpunan bagian dari A. Jadi P itu adalah ada himpunan bilangan kosong, ada himpunan satu, ada himpunan dua, himpunan tiga, ada satu sama dua, satu sama tiga, dua sama tiga, satu dua tiga gitu ya. Nah ini, jadi ini P. Jadi semua himpunan yang merupakan dibentuk dari satu dua tiga ini ya. Jadi dibentuk dari satu 2 3 pertama dari ada himpunan kosong, kemudian satu aja sebagai anggota, kemudian dua sebagai anggota, tiga sebagai anggota, kemudian pasangkan dua-dua, satu dua satu tiga dan dua tiga. Kemudian pasangkan ke tiga-tiganya yaitu satu dua tiga. Maka itu adalah himpunan kuasa dari A. Jadi ini himpunan kuasa dari A, simbolnya adalah PA. Kemudian ada yang namanya kardinalitas ya. Nah, ini eh, kalau himpunan A memiliki n buah elemen atau anggota yang berbeda, maka A adalah himpunan berhingga. Maka A adalah himpunan berhingga dan N merupakan kardinalitas atau ditulis eh, ini ya, mutlak A. Jadi kalau A itu sama dengan A, B, maka himpunan kuasa dari A itu adalah kosong A, B, kemudian pasangan AB ya. Kemudian sehingga ditanya berapa kardinalitas dari A, dihitung aja banyaknya anggota A, ada dua. Kemudian kardinalitas dari P yaitu ada satu, dua, tiga, empat ya empat. Kemudian kalau B adalah satu, dua, tiga, hitung kuasa dari P yaitu ini. Kemudian kuasa dari B adalah kosong, satu, dua, tiga. Kemudian pasangkan ya tadi ya satu, dua. Nah jadi banyaknya atau n-nya dari B atau kardinalitasnya dari B itu adalah 3. Kalau yang B kuasa dari B adalah 8 ya. Jadi banyaknya elemen, hitung aja banyaknya elemen itu berapa. Jadi bisa disimpulkan adalah P dari N adalah 2 pangkat N. Ya, perhatikan, banyaknya kardinal dari himpunan kuasa dari N adalah 2 pangkat N. Ya, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 ya 8. Jadi 4 itu adalah 2 pangkat 2, 8 adalah 2 pangkat 3. Ya. Kemudian di sini kalau kita punya dua bilangan atau lebih, ada bilangan, maksud saya ada dua himpunan atau lebih, himpunan bilangan A, himpunan bilangan B, maka kita bisa cari relasi antara himpunan tersebut. Ya, misalnya himpunan A dikatakan himpunan bagian atau dari B, jika setiap anggota A juga merupakan anggota B. Jadi disebut dengan himpunan bagian. Himpunan bagian adalah kalau ada anggota A yang juga merupakan anggota B. Ya, kalau digambarkan dalam diagram Venn, nih kalau di contoh di sini langsung aja coba di sini. Nah, A himpunan bagian dari B dapat ditulis A himpun C ya, seperti huruf C, A himpunan bagian dari B. Contoh, G adalah ini bilangan cacah ya, dan H adalah X bilangan bulat, bilangan bulat. Nah, kalau ini bilangan cacah, ini bilangan bulat. Maka H ini adalah himpunan bagian dari G. Ya karena bilangan bulat juga sama dari ini ya, dari min tak hingga sampai dengan positif tak hingga.
Jadi H ini kalau ditulis ya, kalau H ini ditulis juga bisa begini nih. H sama dengan dari negatif tak hingga sampai min 2 sampai min 1 0 1 2 3 sampai tak hingga juga. Nah, ini adalah H. Kita lihat di sini H ini dari minus, di sini juga juga minus. Min 1 juga ada min 1, 0 juga ada 0, 1 2 3 juga ada 1 2 3 ya. Apakah contoh yang lain seperti apa? Contohnya begini, kalau misalnya A 2 3 4, sedangkan B 1 2 3 4 5. Perhatikan. 2 3 4. 2 3 4 ini ada di sini. 2 3 4. Walaupun 1 sama 5 ini nggak ada di A, maka disebut A himpunan bagian. Ya. A tetap ditulis A himpunan bagian dari B. Sedangkan B tidak, bukan himpunan bagian dari A. Ya. B bukan himpunan bagian dari A. Karena ada bagian 1 dan 5 yang nggak masuk sini. Ya. Jadi walaupun anggotanya cuma 3 di sini, tapi masuk di sini semua, maka bisa ditulis A himpunan bagian dari B. Kalau ini kan kebetulan sama ya, anggotanya sama. Bilangan cacah sama bilangan bulat ya. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Kalau nggak nanti bisa diulang lagi, karena ini kan rekaman ya. Kemudian ada yang namanya kesamaan dua himpunan. Jadi dua himpunan A dan B itu dikatakan sama atau identik A sama dengan B jika dan hanya jika kedua himpunan tersebut mempunyai elemen yang sama. Jadi kalau A itu 2 1 3, B 3 1 2, maka dikatakan A sama dengan B, yaitu kalau di sini ada satu, di sini ada satu, di sini ada dua, di sini ada dua, di sini ada tiga, di sini ada tiga, maka dikatakan A sama dengan B. Tapi kalau kasusnya seperti ini, A sama dengan 1 2, B sama dengan 1 3, maka A tidak sama dengan B ya, karena di sini ada satu satu, di sini dua, di sini nggak ada tiga ya, nggak ada. Maka A tidak sama dengan B. Di sini dikatakan sama atau identik jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika itu artinya dua-duanya itu harus sama, mempunyai elemen yang sama ya. Kemudian himpunan E yang ekuivalen, yang himpunan A dan B dikatakan ekivalen, ya, ekuivalen jika banyaknya elemen himpunan A sama dengan banyaknya elemen himpunan B, ya. Itu simbolnya A ekuivalen dengan B. Jadi banyaknya elemen atau banyaknya anggota. Walaupun A sama B anggotanya beda, tapi kalau banyaknya sama itu disebut dengan ekivalen. Contoh, A itu 1 2 3 4 5, maka ordinal atau banyaknya A adalah 1 2 3 4 5. Banyaknya A adalah 5. B, A, B, C, D, E, banyaknya B adalah 5 juga. Walaupun elemennya beda-beda, tapi banyaknya sama, yaitu NA sama dengan NB sama dengan 5. Sehingga dikatakan bahwa A dan B itu ekivalen ya di sini. Kalau sama itu adalah harus sama. Jumlahnya sama, ada 3, dan anggotanya juga sama. Dia baru A sama dengan B. Tapi kalau begini, A ekivalen B yang nggak harus sama anggotanya, tapi jumlahnya, jumlah elemennya sama. Ya. Kemudian di sini ada comparable ya. Dua himpunan A dan B dapat diperbandingkan atau comparable jika A adalah himpunan bagian B dan B juga himpunan bagian C. Contoh yang tadi di sini ya.
contoh yang tadi bahwa ini G adalah dari tak hingga sampai positif tak hingga bilangan bulat. Ini juga bilangan bulat juga. Ini adalah bilangan yang comparable ya, bisa dibandingkan karena banyaknya A juga banyaknya B ya. Banyaknya A, banyaknya B sama dan ini merupakan himpunan bagian ini juga merupakan himpunan bagian ini. Jadi lebih tepatnya adalah G G merupakan himpunan bagian G merupakan himpunan bagian dari H. Begitu juga H merupakan himpunan bagian dari G. Maka di dua ini disebut dengan bisa dibandingkan atau comparable. Di sini A sama dengan ABC dan B sama dengan BC. Maka A comparable karena B himpunan bagian dari A, sedangkan B himpunan bagian A dan A adalah himpunan bagian, oh sorry ya, ini atau ya. Kalau atau itu bukan dua-duanya ya. Kalau atau salah satu aja boleh, ya atau. Berarti kalau A, A, B, C, B, B, C berarti karena B himpunan bagian dari A, ya, sini anggotanya ke sini, ini juga anggota ke sini, berarti B himpunan dari bagian A, sedangkan A tidak himpunan bagian B, maka tetap dikatakan A comparable B karena salah satu merupakan himpunan bagian dari yang lainnya, ya. Karena di sini ada, kecuali kalau di sini dan. Kalau dan harus dua-duanya sama. Nah, kalau di sini S, ya, S246. T245. Kenapa kok bukan comparable? Karena S ini bukan himpunan bagian T, T juga bukan himpunan bagian S. Kenapa bukan himpunan bagian? Karena ada anggota S yaitu 6 yang bukan anggota T dan di sini ada 5 yang bukan anggota S ya. Jadi dia bukan himpunan bagian. Jadi tidak bisa dibandingkan gitu. Kemudian di sini ada himpunan yang saling berpotongan. Dua himpunan A dan B dikatakan berpotongan, ditulis A berpotongan dengan B jika ada anggota A yang menjadi anggota B. Oh ya jelas ya, ini S sama T ini berpotongan karena ada anggota A, ada anggota S yang menjadi anggota T. Begitu juga T ke S juga berpotongan ya. Jadi A berpotongan dengan B jika ada, ya jika ada, ini simbolnya X yang anggota A dan X juga anggota B, gitu ya. Yang penting ada aja, walaupun nggak semua ya. Di sini kan ada 24, 246 kan, walaupun nggak ada juga eh, bukan, bukan syarat ya, tapi dia tetap ada. Di sini ada ya, kata kuncinya ada. Jadi nggak harus semua. Kemudian ada himpunan saling lepas adalah himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika A bukan himpunan kosong, B juga bukan himpunan kosong, ya. Kemudian saling lepas itu begini simbolnya, ya. Kemudian tidak ada X elemen B dan tidak ada X elemen dari A. Jadi anggota A dan anggota B itu tidak dimiliki, mereka berdua tidak tidak saling memiliki anggota yang sama. Bisa jadi di sini contohnya ada nggak? Oh, nggak ada contohnya. Kita buat contohnya. Berarti di sini misalnya A satu, dua, B, tiga, empat ya. Jadi di sini A sama B ini saling lepas karena karena ini tidak ada anggota A yang merupakan anggota B dan tidak ada anggota B juga yang merupakan anggota A ya. Ini saling lepas gitu. Kemudian di sini ada operasi-operasi pada himpunan ya. Di sini ada yang namanya himpunan yang komplement.
Jika A adalah suatu himpunan dan S adalah semestanya, maka himpunan komplemen dari A adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari semua elemen S, tetapi bukan merupakan anggota dari A. Komplemen A dapat ditulis dengan A pangkat C atau A aksen ya. Sebagai contoh, himpunan semesta adalah bilangan asli antara 2 sampai 10. Ya, bilangan asli antara 2 sampai 10. Sedangkan A adalah bilangan ganjil antara 2 dan 10. 2 dan 10. Bilangan ganjil itu dari 2 dan 10 itu adalah, kalau ini kita ditulis S-nya, kalau ditulis dalam daftar ya, daftarkan anggotanya ya S sama dengan antara 2 dan 10 bilangan asli, berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kemudian A itu adalah bilangan ganjil antara 2 10, berarti 3, 5, 7, dan 9. Nah, perhatikan di sini. Yang dimaksud dengan A komplemen adalah semua anggota S yang bukan anggota A. Ya. A komplemen adalah semua anggota S yang bukan anggota A, yaitu kita lihat di sini ada 4, kemudian ada 6, ada 8 ya. Karena 3, 5, 7, 9 itu adalah anggota A. Ya, jadi A komplemen itulah semua anggota S yang bukan anggota A. Kalau ditulis dalam diagram Venn, ditulis S seperti ini, A-nya yang lingkaran, berarti A komplemen itu yang ditarsir ini ya. Jadi di luar A tetapi merupakan bagian dari S ya. Kemudian gabungan ya atau union, simbolnya U ini seperti ini. A gabung B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya terdiri atas semua anggota dari himpunan A atau B. Ya, jadi semua anggota yang semua anggota dari himpunan A atau B ya. Jadi digabung, gabung A dan B. A 2 3 4 5, B 1 2 3 4 7, 1 2 3 7 9. Di sini ada yang kembar yaitu 3 dan 4 ya. Jadi 3 sama 4 ini ditulis sekali aja. Jadi 1 2 3 4 5 7 9. Ada 6-nya? Oh, nggak ada 6-nya. Ini 6 muncul dari mana ini? Nah, nggak ada 6-nya ya. Ini nggak ada 6-nya. Karena ditulis ya semua anggota A dan B, kalau 2 kali sini muncul 2 kali, tulis sekali aja. 1 2 3 4 5 7 9, 6-nya nggak ada ya, ini salah ketik ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau ditulis eh, seperti ini digabung ya, A sama B digabung jadi seperti ini ya. Tulis semua anggota A dan B, itu adalah A union atau A gabungan B ya. Kemudian kalau kalau yang irisan atau interseksi adalah simbolnya seperti huruf N, irisan. Ya, seperti itu. Kemudian di sini contohnya himpunannya anggotanya terdiri dari anggota himpunan A dan juga merupakan anggota himpunan B. Jadi kalau kita contohnya yang ini, irisan itu adalah yang sama aja. Jadi A irisan B itu adalah yang sama, yaitu 3 dan 4. Irisan itu tulis 3 dan 4. A irisan B anggotanya yaitu 3 dan 4. Nah, itu kalau irisan. Kalau gabungan ditulis semua, yang kembar ditulis kali aja. Kalau irisan itu yang sama aja yang ditulis. Gitu. Nah, ini di sini contoh tadi ya. A 2 3 4 5, B 1 2 3 4 7 9. Maka A irisan B yang sama. Ada 2, ada 3, ada 4. 2 3 4. Nah, kalau ditulis dalam diagram Venn, A ini B yang irisan itu adalah yang
diarsir ini ya. Kemudian ada istilah yang lainnya yaitu selisih dua himpunan. Jadi A selisih B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya terdiri dari atas anggota himpunan A, semua anggota himpunan A, dan bukan merupakan anggota himpunan B. Nah, kalau ditulis dalam diagram Venn, ini begini ya. Jadi kalau A sama B ada yang sama, maka A dikurang B itu yang tinggal sisa A aja. Contoh 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8. Di sini yang kembar adalah 2. Berarti A ada 2 dan 4. 2 dan 4 ya. Jadi A dikurang B adalah 1/3 ya. 1/3. Jadi yang kembar itu dihilangin sama B, yang sisanya ditulis. Yaitu adalah 1/3. Kalau B dikurang A ya sama. Berarti yang 2/4 jadi dicoret, tinggal 6/8. Gitu ya. Nah, kalau jumlah adalah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota himpunan A saja atau anggota himpunan B saja, tetapi bukan merupakan anggota dan A dan B. Jadi yang irisan ini nggak usah ditulis, yang sama nggak usah ditulis itu adalah jumlah. Contoh A 1, 2, 3, 4, B 2, 4, 6, 8. Yang sama kan 2/4. Jadi 2/4 ini nggak usah ditulis sehingga atau ditambah B 1, 3, 6, 8. Gitu. Ya, kalau dalam diagram Venn yang diarsir yang tidak irisan ya. Jadi di sini ada sifat-sifat operasi himpunan, ada A, A gabungan B ya, A union, A gabungan B sama dengan B gabungan A. Kemudian ada sifat asosiatif, A irisan B irisan C, bisa dicari masing-masing dulu. A irisan B dulu, baru dicari irisan C, atau dicari dulu irisan B sama C, kemudian baru cari irisan A. Kemudian identitas, A anggota S sama dengan A ya, dan A kan A, A gabungan dengan nol adalah A ya. Ini kalau begini jawabannya A, kalau begini juga jawabannya A ya. A irisan dari S itu adalah A sendiri, jelas ya. A gabung dengan himpunan kosong adalah himpunan dirinya sendiri ya, jelas ya. Kemudian idempoten ya, A gabung A adalah A. A union A adalah A irisan A adalah A, A gabung A adalah A, ya jelas ya. Kemudian ada hukum distributif ya, bisa nih distributif begini. A irisan B gabung A irisan C ya. A A gabungan B irisan irisan A union C ya, sama perkalian distributif ya, dikali seperti ini. Kemudian ada komplemen. Jadi A irisan A komplemen jelas kosong ya. Karena A komplemen itu di luar A, sedangkan A sendiri adalah A. Kalau digabung jelas hubungan kosong atau irisannya ya. Irisan dari A dengan A komplemen itu jelas bilang hubungan kosong. Sedangkan kalau A digabung dengan komplemennya adalah eh, himpunan bilangan semesta ya. Ini De Morgan, A irisan B komplemen bisa jadi A komplemen gabung dengan B komplemen, A gabung B komplemen A komplemen irisan B komplemen. Ya, ada penyerapan. Nanti ini masing-masing bisa dibuktikan oleh contoh ya, silahkan kalau mau. Nah, sekarang A gabung A irisan B itu adalah A irisan A gabung B adalah A juga ya. Kalau A irisan B, kemudian digabung A, ya jelas A lagi. Gitu. A gabung B, kemudian diiris A juga A lagi. Ya. Oke, ini rangkumannya ya, silakan. Kemudian dibaca ya. Kalau terlalu cepat nanti bisa disimak kembali atau dibaca kembali ya bukunya. Nah, bukunya ini buku dari Google Play Store. Nanti linknya kalau mau membeli ya saya kasih ya, atau bisa pakai buku yang lain ya. Yang penting judulnya himpunan gitu. Nah, di sini ada latihannya, silahkan dicoba dikerjakan latihannya. Nanti pertemuan di kelas atau saat pertemuan luring kita coba bahas ya.
secara bersama-sama atau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Ya. Nah itu, jadi ini latihan silahkan dikerjakan. Kalau matematika cuma mendengarkan itu bukan matematika ya. Harus memahami materi plus latihan. Itu baru dia belajar dengan sempurna, belajar matematika dengan sempurna ya. Ini ditulis, ya dicoba ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita coba bahas ya. Baik, eh, untuk kali ini sampai sini dulu ya. Materinya kita ketemu lagi di kelas berikutnya dengan materi selanjutnya ya. Eh, Demikian, semoga bermanfaat. Eh, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.